Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Pemirsa, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan program pemeriksaan kesehatan atau medical check-up gratis dapat diakses melalui aplikasi Satu Sehat. Pemeriksaan kesehatan gratis tidak hanya pada cek tensi darah, tetapi juga mencakup pemeriksaan kesehatan dasar lainnya untuk balita, remaja, dewasa, hingga lansia. Mulai tahun 2025, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan memberikan hadiah bagi yang berulang tahun berupa paket pemeriksaan kesehatan gratis melalui aplikasi Satu Sehat Mobile. Penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis sejalan dengan kebijakan salah satu program percepatan Presiden Prabowo Subianto yang telah diamanahkan kepada Kementerian Kesehatan. Dalam keterangan melalui akun media sosial, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut untuk mendapat tiket cek kesehatan gratis, masyarakat diimbau mendownload aplikasi Satu Sehat Mobile. Paket pemeriksaan kesehatan gratis yang disediakan pemerintah tidak hanya terbatas pada cek tensi darah, tetapi juga mencakup pemeriksaan kesehatan dasar lainnya yang bertujuan mendeteksi kondisi tubuh lebih awal dan mencegah penyakit serta komplikasi. Pemeriksaan akan dilakukan di puskesmas dan sekolah-sekolah sesuai dengan kategori usia yang relevan. Warga yang berulang tahun cukup mendatangi puskesmas terdekat dengan membawa identitas dan petugas akan memverifikasi data berdasarkan basis data kependudukan. Melalui program ini, pemerintah mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap kesehatan dengan cara yang sederhana dan mudah diakses guna menciptakan generasi yang lebih sehat dan tangguh. Hai teman-teman, kalian gak sabar ya mendapat hadiah ulang tahun pertama dari pemerintah dalam bentuk pemeriksaan kesehatan gratis. Tapi tenang aja, ini bukan pemeriksaan kesehatan yang hanya cek tensi doang. Ini juga ada pemeriksaan kesehatan lainnya, mulai dari bayi, balita, anak-anak, remaja, dewasa, dan lansia seperti saya. Tunggu tanggal mainnya. Bentar. Supaya jangan salah ekspektasi ya. Ini bukan medical check up seperti yang teman-teman bayangkan di klinik swasta, di lab swasta yang harganya jutaan rupiah itu ya. Dan sekarang download aplikasi Satu Sehat sekarang juga, karena nanti yang akan dapat tiket pemeriksaan gratis pas saat ulang tahun adalah yang sudah jadi anggota Satu Sehat. Presiden Prabowo Subianto secara resmi telah membubarkan Satuan Tugas Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja dengan keputusan Presiden nomor 32 tahun 2024. Pembubaran Satgas UU Cipta Kerja dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kepengurusan pemerintahan. Presiden Prabowo Subianto membubarkan Satuan Tugas Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja berdasarkan pertimbangan efisiensi pelaksanaan urusan pemerintahan. Keputusan itu diumumkan Presiden Prabowo dengan menerbitkan Keputusan Presiden nomor 32 tahun 2024 tentang pembubaran Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja yang diunggah dari Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Sekretariat Negara. Dengan demikian dikeluarkannya Kepres ini, maka Satgas UU dinyatakan sudah tidak berlaku dan dibubarkan. Selain itu, dalam pertimbangan Kepres juga disebutkan pembubaran Satgas UU Cipta Kerja ini dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kepengurusan pemerintahan. Sebagai informasi, Satgas UU Cipta Kerja atau Omnibus Law diundangkan pada tahun 2020 dan mulai berlaku pada 2 November 2020 masa pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo. UU Cipta Kerja ini bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan regulasi yang tumpang tindih. Adapun Satgas UU Cipta Kerja dipimpin oleh Ketua yang dijabat oleh Mahendra Siregar. Kemudian terdapat 3 orang wakil ketua, yakni Suhasil Nazara, Muhammad Khatib Basri, Raden Pardede, serta Sekretaris Arif Budimanta. Pemirsa, mulai hari ini Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membuka kanal pengaduan masyarakat yang dapat diakses langsung dengan mendatangi Istana Wakil Presiden maupun pesan WhatsApp. Layanan ini diberi nama Lapor Mas Wapres. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membuka kanal pengaduan masyarakat yang dapat diakses langsung dengan mendatangi Istana Wakil Presiden maupun pesan WhatsApp mulai Senin 11 November 2024. Layanan yang diberi nama Lapor Mas Wapres itu diumumkan kepada publik melalui akun Instagram @gibran_rakabuming yang diunggah pada 10 November 2024. Dalam unggahannya, Wapres Gibran membagikan poster berlatar biru dengan ilustrasi wajahnya, menyertakan informasi terkait layanan pengaduan yang dapat diakses oleh publik.
didik. Dalam poster tersebut disebutkan bahwa aduan dibuka setiap hari Senin hingga Jumat pukul 8 hingga 14 waktu Indonesia Barat dan dapat dilakukan di Istana Wapres Jalan Kebon Sirih nomor 14 Jakarta Pusat. Selain itu, masyarakat juga dapat mengajukan pengaduan melalui WhatsApp ke nomor 0811 1704 2207. Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meminta agar Undang-Undang Perlindungan Anak tidak dijadikan alat untuk menyerang para guru. Wapres mengusulkan kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah untuk membuat aturan perlindungan terhadap guru, agar guru dapat mengajar dengan nyaman sekaligus mendisiplinkan anak didik. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan sejumlah permasalahan dunia pendidikan Indonesia mulai dari zonasi hingga distribusi guru yang tidak merata. Hal tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi evaluasi kebijakan pendidikan dasar dan menengah di Jakarta. Wapres menegaskan Undang-Undang Perlindungan Anak tidak semestinya dijadikan alat untuk menyerang para guru. Wapres menilai perlu perbaikan kebijakan agar kasus yang mengkriminalisasikan para guru tidak terjadi lagi. Sekolah harus menjadi tempat belajar yang aman dan nyaman bagi siswa dan guru. Jadi sekolah itu harus menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi guru dan para murid. Jangan ada lagi kasus kekerasan, kasus bullying, jangan ada lagi kasus kriminalisasi guru. Ini ya salah satu contoh-contoh yang ada sekarang. Sudah ada Undang-Undang Perlindungan Anak, tapi ya saya mohon maaf, jangan Undang-Undang Perlindungan Anak ini dijadikan senjata untuk menyerang para guru. Jadi mungkin ke depan perlu kita dorong juga Pak Menteri Undang-Undang Perlindungan Guru. Jadi guru itu bisa nyaman dan juga guru mempunyai ruang untuk mendidik dengan cara-cara yang ya tetap disiplin, tapi harus ada undang-undang dan perlindungannya. Selain itu, Wapres juga menyoroti kebijakan penerimaan peserta didik baru yang perlu disempurnakan. Penyempurnaan diperlukan untuk memastikan akses pendidikan setara dan berkeadilan, serta menjaga kualitas pembelajaran dan meningkatkan kualitas satuan pendidikan baik sekolah negeri maupun swasta. Wapres juga menekankan pentingnya rekrutmen guru P3K agar masalah kekurangan tenaga pendidikan di berbagai daerah dapat teratasi juga untuk meningkatkan kesejahteraan para guru sehingga tercipta pendidikan Indonesia yang berkualitas. Pemirsa, sejumlah informasi akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami.